Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan mata kuliah akuntansi syariah. Tema kita adalah bagi hasil mudharabah. Baik, saya akan membacakan pengertian dari bagi hasil atau mudharabah. Bagi hasil atau yang dikenal sebagai mudharabah dalam konteks keuangan Islam merupakan suatu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha atau investasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dalam prinsip mudharabah terdapat dua peran utama, mudharib atau pengelola atau pengusaha, dan sahib al-ma'al atau pemilik modal. Prinsip bagi hasil atau mudharabah ini sesuai dengan prinsip keuangan Islam yang menghindari praktik bunga dan mendukung prinsip keadilan dalam pembagian keuntungan dan kerugian antara pihak-pihak yang terlibat. Syarat dan rukun transaksi bagi hasil mudharabah. Syarat bagi hasil mudharabah terbagi menjadi 5, yaitu 1. Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah. Yang kedua, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Yang ketiga, kontrak harus bebas dari riba. Yang keempat, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Yang kelima, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan dengan secara utang. Rukun bagi hasil mudharabah terbagi menjadi 5, yaitu 1. Bai sama dengan penjual atau pihak yang memiliki barang. Yang kedua, mashtari sama dengan pembeli atau pihak yang akan membeli barang. Yang ketiga, mabi sama dengan barang yang akan diperjualbelikan. Yang keempat, saman sama dengan harga. Yang kelima, ijab kabul sama dengan pernyataan timbang terima. Baik, selanjutnya yaitu keadilan dalam pembagian hasil antara pihak bank dan nasabah dalam transaksi mudharabah menurut Bank Muamalat. Nah, ada beberapa mekanisme yang biasanya digunakan oleh Bank Muamalat untuk memastikan keadilan dalam pembagian hasil mudharabah. Yang pertama yaitu kesepakatan awal atau musyarakah mutanakisah. Bank Muamalat dan nasabah menentukan kesepakatan awal mengenai pembagian hasil. Nah, kesepakatan ini dapat didasarkan pada persentase tertentu yang akan diterima oleh masing-masing pihak. Kepastian ini membantu memastikan keadilan dalam pembagian hasil. Yang kedua yaitu transparansi. Bank Muamalat memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada nasabah mengenai potensi keuntungan dan risiko yang terkait dengan proyek atau usaha yang dibiayai. Transparansi ini menciptakan keadilan dan kepercayaan antara bank dan nasabah. Yang ketiga yaitu pengelolaan risiko. Nah, Bank Muamalat akan memainkan peran aktif dalam mengelola risiko proyek atau usaha yang dibiayai. Ini mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan proyek dan pengelolaan risiko yang mungkin timbul, sehingga dapat meminimalkan risiko yang dapat mempengaruhi pembagian hasil. Yang keempat yaitu audit independen. Pihak ketiga atau lembaga audit independen dapat dilibatkan untuk memeriksa keuangan dan transaksi mudharabah. Audit ini membantu memastikan bahwa pembagian hasil dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal dan prinsip syariah. Yang kelima yaitu partisipasi aktif. Nah, Bank Muamalat dapat berpartisipasi secara aktif dalam manajemen dan pengawasan proyek atau usaha yang dibiayai. Keterlibatan ini membantu memastikan bahwa nasabah dan bank bekerja sama untuk mencapai tujuan proyek dan hasil yang diinginkan. Yang terakhir yaitu adanya Dewan Pengawasan Syariah. Nah, Bank Muamalat
biasanya memiliki Dewan Pengawasan Syariah yang bertugas memastikan bahwa semua transaksi dan kebijakan bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan ini dapat memberikan pandangan independen terkait keadilan dalam pembagian hasil. Selanjutnya, bagian edukasi dan penjelasan dari Bank Muamalat kepada nasabah agar mereka memahami sepenuhnya mekanisme sistem bagi hasil mudharabah. Yang pertama, pendekatan komunikasi dan publikasi. Ada brosur dan materi penjelasan, kemudian website dan media sosial. Yang kedua, seminar tertentu dan workshop. Ada edukasi langsung. Bank Muamalat dapat mengadakan seminar atau workshop khusus yang membahas sistem bagi hasil mudharabah. Ini dapat menjadi kesempatan bagi nasabah untuk bertanya langsung dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Yang ketiga, ada tim layanan pelanggan, tim ahli. Bank Muamalat dapat membentuk tim khusus yang terdiri dari ahli syariah dan perbankan Islam. Tim ini dapat memberikan bimbingan langsung kepada nasabah yang memiliki pertanyaan atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai sistem bagi hasil mudharabah. Yang keempat, materi edukasi reguler. Kampanye pendidikan. Bank Muamalat dapat melakukan kampanye edukasi reguler untuk meningkatkan kesadaran nasabah tentang prinsip-prinsip perbankan syariah dan mekanisme bagi hasil mudharabah. Yang kelima, kemitraan dengan lembaga pendidikan dan keagamaan, kerjasama dengan lembaga pendidikan dan keagamaan. Bank Muamalat dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan keagamaan untuk menyelenggarakan program edukasi bersama atau menyediakan materi pembelajaran kepada komunitas. Yang keenam, pelayanan pelanggan, konsultasi langsung. Bank Muamalat dapat menyediakan layanan konsultasi bagi nasabah yang ingin memahami lebih dalam mengenai sistem bagi hasil mudharabah. Ini dapat dilakukan melalui kantor cabang atau layanan pelanggan. Baik, di sini saya akan membacakan yaitu cara Bank Muamalat menangani situasi ketika nasabah mengalami kesulitan dalam membayar cicilan atau pembayaran dalam sistem bagi hasil mudharabah. Yaitu yang pertama, perundingan dan kesepakatan. Bank Muamalat mungkin akan mencoba untuk berkomunikasi dengan nasabah yang mengalami kesulitan keuangan melalui perundingan. Mereka dapat mencoba mencapai kesepakatan yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak seperti pembayaran atau penjadwalan ulang. 2. Keringanan atau penundaan. Bank Muamalat bisa memberikan keringanan atau penundaan pembayaran untuk sementara waktu sesuai dengan kondisi keuangan nasabah ini. Memberikan waktu tambahan bagi nasabah untuk memperbaiki situasi keuangan mereka. 3. Pembebanan biaya dan denda yang proporsional. Bank Muamalat dapat mengenakan biaya atau denda yang proporsional terhadap keterlambatan pembayaran sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. 4. Kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah lain. Dalam beberapa kasus, bank syariah dapat berkolaborasi dengan lembaga keuangan syariah lainnya atau badan amil zakat untuk mencari solusi yang lebih holistik.